Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, di video sore hari ini udah sore, jam berapa ya? Sekitar jam 5-an kurang lebih ya. Ini saya lagi memberi makan mermut. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik dari salah satu teman di kolom komentar, yaitu kurang lebih apa ada kendala pada saat musim kemarau untuk pakan mermut itu. Jadi mungkin lebih tepatnya ya alternatif pakan mermut pada saat musim kemarau seperti itu ya. Soalnya kan saat musim kemarau itu rumput benar-benar susah ya. Banyak yang pada mati. Terus ini kan apalagi tahun ini kemarau panjang, jadi benar-benar rumput itu menjadi barang yang sangat berharga. Kecuali beberapa orang yang sudah antisipasi sebelumnya, yaitu tanam rumput odot atau pacong atau indigo vera, itu ya agak mendingan tertolong ya. Oke ya, untuk seperti saya dan teman-teman yang lain yang tidak punya lahan atau belum punya lahan tapi belum tanam rumput odot dan sebagainya, ada beberapa alternatif yang saya terapkan ya untuk pakan mermut. Ini saya untuk skala mermut sekitar di 50 sampai 80 ekoran ya. Kurang lebih mermut saya ya. Ini sih mendekati 100 ekoran sih kayaknya. Biarpun belum pernah saya hitung secara detail, tapi ini lumayan banyak. Oke. Saya menerapkan beberapa sistem pakan atau alternatif pakan selain rumput. Karena rumput memang jarang banget di sini ya. Tuh lihat itu di luar itu. Ya, tak zoomkan, ini dulu itu kering, dulu itu full rumput, sekarang itu kering pada mati ya, tapi blur ya. Itu warnanya coklat semua kan, itu pada mati rumputnya itu karena saking panasnya atau terlalu panasnya ya, dan nggak turun hujan jadi mati ya. Oke, saya terapkan beberapa pakan. Yang pertama yuk tak spillkan ke sini. Oh ya, ini dulu sini aja ya. Ini tak kasih pakan ampas tahu. Jadi kemarin tuh saya beli ampas tahu. Ini sebelumnya dulu pernah saya coba atau saya pakai waktu mermut lokal saya masih ada sekitar 100 ekoran lebih ya. Dulu saya kan full mermut lokal, itu tak kasih ampas tahu doyan atau mau. Dan ini saya rekomendasikan, tapi nggak harus ditiru ya, karena memang ada beberapa mermut yang nggak suka atau nggak mau ampas tahu. Biarpun rata-rata mermut doyan, tapi ada yang nggak doyan ya. Jadi saya nggak rekomendasi. Misal mau pakai juga nggak apa-apa. Dan cara ngasihkannya pun variasi atau banyak ya. Ada yang difermentasi, ada yang dicampur E4 saja semprotkan, ada yang dicampur air garam, ada yang dicampur air garam dan juga tetes tebu, ada yang dicampur E4 dan juga tetes tebu. Jadi cara penyajiannya atau memberikannya itu macam-macam, beda orang beda cara, itu ada banyak banget. Dan saya dulu itu saya fermentasi, saya kasih E4 dan juga tetes tebu, saya kasihkan di dalam ember, itu saya tutup. Nanti teman-teman bagi yang penasaran cara fermentasi itu, saya dulu pernah tak videokan di scroll lah dulu, video saya yang udah lama, tahun lalu kalau nggak salah ya. Cuman untuk yang sekarang ini nggak saya fermentasi, jadi langsung saja tak kasihkan. Apakah doyan? Doyan itu mau ya, apakah mau? Mau, cuman nggak semuanya mau. Jadi saya akali, ini saya yang sekarang ini tak campur polar. Nah, polar itu pakan kambing, biasanya untuk penggemuk kambing, kayak pekatul teksturnya ya, itu tak campurkan sama sama ampas tahunya. Dan alhamdulillah jadi mau makan semua dan doyan semua ya, seperti itu ya. Yuk tak spillkan nanti, mungkin nanti kalau ampas tahu saya udah habis, nanti tak kasih tahu kan caranya gimana biar nggak busuk, biar nggak mambu atau nggak rusak ampas tahunya tanpa fermentasi. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini padahal ampas tahu ini udah 2 hari yang lalu, jadi masih bagus. Cuman video saya ngeblur nih ya, nggak fokus ya. Bentar, masih blur ya, blur dikit gak apa ya. Ini masih bagus, masih putih, masih wangi, nggak bau kecing.
Ini saya beli 3 baskom atau sekitar 21.000 kalau di sini ya. Oke, itu pertama solusinya saya kasih pakan ampas tahu. Itu mau saya campur poral ya. Enggak ampas tahu tok. Poralnya seperti apa tak spilkan ini ya. Ini semua mermut perlakuannya sama di tempat saya ya, lokal ya, sama, enggak ada bedanya. Gelas seperti ini memang mirip bekatul ya, tapi nggak fokus ya. Loh, nggak fokus loh, harus di close dulu ini, bentar ya, tak kasihkan ini, dia nanti langsung makan, ngejar semuanya. Sayangnya nggak fokus ya. Oke, sekarang udah fokus ya teman-teman ya, kameranya itu agak-agak error. Oke, jadi seperti ini ya wujud poral itu ya. Jadi dia mirip bekatul ya. Ini kulit terigu atau kulit terigu kalau nggak salah ya. Ini mirip bekatul. Ini tak kasihkan, campurkan sini. Kalau lebih baiknya sih diurap, tapi saya tak kepiurkan saja, tapi nggak masalah sih, mau dia kok. Nah seperti ini, nanti biar dia makan sendiri. Ini tak kasih tempat makannya genteng karena memang keterbatasan tempat pakannya ya, seadanya. Jadi benar-benar real seadanya saya pakannya. Oke ya, tak kasih ampas tahu, terus campur poral tadi itu ya. Terus berikutnya ini saya seperti biasa setiap pagi itu habis subuh saya ambil apa namanya, limbah pasar. Ini klokopan kol ini tak buat campuran pakan. Ini kalau dikasihkan terus menerus dia bosen, jadi buat selingan saja. Jadi saran saya kalau yang rumahnya dekat pasar ambil ini klokopan kol, terus mentimun yang udah nggak bagus, banyak kok ya, sayur-sayur lah, sayur mayur yang dari pasar itu boleh dikasihkan, aman. Ini kadar airnya tinggi ya, tapi untuk mermut aman. Kalau untuk kelinci saya nggak rekomendasi, soalnya kelinci gampang kembung dan mencret untuk kalau dikasih pakan yang mengandung kadar air yang tinggi, kecuali dilayukan dulu mungkin bisa ya. Kalau untuk mermut fresh nggak masalah, aman sih. Ini pengalaman saya pribadi ya, aman. Tak kasih itu ya. Jadi yang pertama itu tadi ampas tahu, yang kedua tak kasih limbah pasar ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini jujur saya memang nggak ngaret sama sekali seharian ya, nggak saya kasih pakan rumput sama sekali. Ini saat tadi saya dapat limbah dari sawah tetangga ya, ini pohon singkong. Jadi ini daun singkong ini baru metik ya, tetangga saya itu baru metik singkong, daunnya itu tak ambil, dikasihkan saya. Ini fresh, baru metik dan tak kasihkan langsung. Ini tuh lahap, makannya lahap banget. Pokoknya ya limbah-limbah dari sawah ya, kayak daun singkong, terus daun kacang tanah, terus ini ada lagi ya, di sini namanya bayung, daun kacang bayung. Kalau di tempat teman-teman apa namanya ya, seperti ini. Ini biasanya daunnya di sayur bening. Nah ini daun bayung yang udah tua atau udah nggak layak diproduksi, nggak layak dijual lagi, itu dibubuti atau dicabuti sama yang punya ini kebunnya, dikasihkan saya. Ini tak kasih pakan-pakan seadanya, pokoknya daun-daunan tak kasihkan semuanya itu ya. Jadi yang pertama itu ampas tahu, terus daun singkong, daun bayung. Nanti teman-teman bisa ini daun ketela Jepang, apa namanya, ketela Jepang atau apa itu ya, pokoknya daun-daunan kasihkan saja. Terus pindah ke sini tuh kemarin, ini percaya nggak percaya ya, saya itu memang jalurnya jalur gawur atau jalur kalau pelihara mermut itu seenak saya ya, modal mantep lah, bismillah saja ya. Itu tak kasih galih pisang. Galih itu apa namanya ya, tengah-tengahnya yang di pohon pisang itu loh, tak kasihkan mermut, itu habis dimakan, tak kasihkan ya. Terus tak kasih apa namanya, daun pisang. Kalau daun pisang udah biasa ya, itu daun pisang sebelah sana itu sisanya udah biasa ya.
Terus tak kasih batang pohon pisang juga tak kasihkan ya. Kalau di sini gedebok namanya, tak kasihkan juga. Ini kasih lagi. Ini belum tak kasih kepiuran biar tambah lahap makanya. Kalau full ini aja itu kurang suka dia kalau ampas tahu aja, soalnya belum terbiasa. Kalau koral ini kan pasti suka dia. Oke, kita pindah ke sini. Setelah itu, oh ya, tak kasih juga daun tebu. Ini ya, ini daun tebu ini saya baru tahu kemarin. Jadi daun tebu itu ternyata mermut suka. Ini tak kasih testimoni ya, biar percaya. Ini, saya bawa arit, langsung saya petikkan daun tebunya, enggak saya skip, biar teman-teman percaya ya. Daun tebu ini tak kasihkan mermut doyan loh. Ini daun tebu ya. Mau yang tua yang muda bebas. Ini tak potongi semua kemarin sore, tak buat pakan. Awalnya itu saya iseng-iseng, saya metik satu pelepah, saya kasihkan mermut kok doyan. Akhirnya tak babat, ini tak potong, tak kasihkan mermut sama 2 pohon ini ya. Ini ya, saya metik ini satu daunnya buat testimoni aja ya. Nah, duh, nggak kepotong ya. Ini buat testimoni saja ya teman-teman ya. Aduh. Nah, ini daunnya ya. Ini habis motong dari sini. Ya. Kita kasihkan mermut, apakah dia mau mermut yang mana? Yang sini aja ya, yang banyak ya. Kita kasihkan mermut, apakah dia mau? Makannya lahap banget, itu loh. Langsung dimakan. Itu daun tebu. Itu bukan daun rumput odot, ini daun tebu. Jadi daun tebu itu mermut juga doyan atau melahap banget. Ini melahap banget makanya. Lihat ya, dimakan ya. Udah ya. Nah, ini membuktikan bahwa mermut ini memang pemakan segalanya ya. Hampir semua rumput dia suka atau doyan. Kalau yang saya amati, dia itu yang kurang suka itu sama rumput lawatan, itu kurang suka. Ini daun-daunan mermut suka juga. Jadi memang pelihara mermut itu gampang ya, ibaratnya ya nggak perlu perawatan khusus, kecuali memang mermutnya yang berkelas dan pemiliknya pengen dipelihara dengan yang khusus juga nggak masalah, itu malah semakin bagus. Kalau saya pakai sistem yang pakannya itu seadanya, dalam artian seadanya itu saya biasakan dia itu apapun mau gitu. Dan ternyata memang itu ya habis loh ini loh. Jadi ini tujuannya video ini adalah untuk edukasi ya, atau informasi saja. Nanti suatu siapa tahu ya, di dekat rumah teman-teman itu banyak pohon tebu, banyak pohon pisang dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan daunnya, daripada dibuang, dimanfaatkan, bisa dikasihkan mermut. Seperti itu ya tujuannya ya. Terus misalkan kok teman-teman mau ngarit, nggak ada waktu, terus bisa beli ampas tahu seperti itu ya, untuk selingan atau untuk jaga-jaga kalau saat nggak bisa ngarit, entah hujan, entah sibuk kerja dan lain sebagainya ya. Ini udah habis loh daun itunya, daun tebunya udah habis dilahap mermutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi makanannya kurang lebih seperti itu yang antisipasi saat musim kemarau. Sebenarnya makanan lain masih banyak ya, kayak daun apa dulu tuh saya pernah buat videonya ya, daun pepaya, daun apalagi itu pernah saya buat videonya, daun-daun kesukaan mermut. Kalau nggak salah ada 7 daun. Itu sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Pokoknya nanti dicoba saja di sekeliling teman-teman, sekeliling rumah. Kalau ada yang daun apa banyak, coba dikasihkan. Kalau dia mau, insya Allah aman. Oke teman-teman ya, kalau dulu di tempat saya itu ada mitosnya, kalau dikasih daun apa ini, daun singkong ini, dia darah tinggi atau mati mermutnya. Itu dulu ada yang menginformasikan seperti itu. Tapi setelah saya coba, alhamdulillah aman ya. Udah 2 tahun saya nyoba pakai daun ini, alhamdulillah aman, nggak ada kendala. Terus daun pisang
Ada yang apa ya, daun yang ada yang mengatakan kalau dikasih daun pisang itu anakannya keluar jantan-jantan semua. Tapi alhamdulillah di kandang saya malah kebalikannya. Di kandang saya itu presentasinya malah banyak yang betina keluarnya. Jantan keluar jantan itu baru 2 ekor. Padahal yang beranak ada banyak indukan ya. Dan daun pisang itu biasa tak kasihkan di tempat saya itu loh. Daun pisang itu biasa tak kasihkan. Enggak tiap hari tapi sering tak kasihkan. Kalau saya kepepet nggak bisa ngaret tak kasih daun pisang biasanya. Seperti itu ya. Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti itu pembahasannya tentang antisipasi atau penanggulangan pada saat musim kemarau, kesulitan pakan dan lain sebagainya. Insya Allah bisa ditangani ya. Jadi untuk mermut nggak harus melulu soal rumput, ada juga yang bisa pakai por pelet itu ya, boleh ya. Pelet kelinci itu ada yang pakai, pelet khusus mermut juga ada yang pakai. Kalau rumput hai saya belum pernah nyoba ya, mungkin juga doyan atau mau ya. Saya belum pernah nyoba karena budget ya, kendala budget biasa. Jadi saya nyari yang rumput-rumput biasa saja. Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan juga apa namanya, semoga ternak teman-teman sehat semua, nggak ada kendala, berkembang biak dengan baik, terus bisa menjadi ladang rezeki ya, atau usaha sampingan yang berkah seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap seluruh. Tak zoom nih. Nah, ini lagi pada makan.